Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Al-Mutawadli, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya 2021. Berikut adalah kartu peserta dari uji kinerja. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi congratulation untuk kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Oke, di pertemuan kali ini kita cek dulu ya keberadaan kalian. Silahkan on cam masing-masing dari kalian ya. Coba dinyalakan kameranya untuk melihat wajah-wajah kalian. Oke, alhamdulillah Mia sudah hadir, Nandini juga sudah hadir, Grey juga sudah hadir, Alifa. Yang lain coba Dinda, Pras, Awan, sama Ila. Di on cam. Di on cam, nanti kita foto bareng ya. Bahwa kalian sudah hadir hari ini. Sebelum kita mulai, silahkan untuk kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa diberikan kemudahan dan juga keberkahan ya. Silahkan dipimpin oleh sekretaris nih. Sekretaris siapa? Grey. Ya, Grey, tolong dipimpin berdoa. Baik, Kak. Langkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Terima kasih Grey sudah memimpin doa. Nah, ketika kita berdoa itu menjadikan kita diridhoi oleh Allah dan juga Allah memberikan ilmu kita. Banyak orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat. Nah, contohnya misalnya koruptor gitu ya. Kalau kalian tahu koruptor itu kebanyakan doktor loh yang sudah S3 yang pintar-pintar tapi akhirnya tetap tidak bisa menggunakan kepintarannya untuk bermanfaat bagi orang lain atau untuk menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Oke, terima kasih doa kita hari ini mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk bisa bermanfaat bagi sekitar dan juga bisa menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris ya, tentang materi sebuah materi yang sangat menarik. Nanti kan kita akan maju ke materi itu. Kenapa kita harus mengerjakan materi itu? Nanti kita lihat ya. Oke, Bapak akan share screen. Nah, ini kita akan belajar tentang congratulation. Ya, kenapa kita harus belajar congratulation? Ini ada video menarik nih. Mungkin ini udah pada nonton ya, Sule ini. Bagaimana Sule dalam belajar bahasa Inggris. As a child, I realized that I had to keep helping these children. So I It's okay. Jangan diterusin. Ini saya udah mulai pusing. Ya, apa yang bisa kalian simpulkan nih dari video Sule ini? Coba ada yang mau mengangkat tangannya? Coba Alia, halo Alia. Halo, Pak. Apa nih menurut kamu nih dari video tadi yang bisa kamu simpulkan? Gimana? Ketika seseorang tidak bisa bahasa Inggris, dia akan merasa pusing. Tetapi ketika sudah bisa, dia akan lancar dan terbiasa. Masya Allah, ya betul ya, bagus ya. Terima kasih pendapatnya ya. Kalau seandainya Sule ini belajar ketika SMP, seperti kalian nih kelas 9, kira-kira Sule akan bingung tidak, teman-teman? Tidak ya? Tidak, walaupun bisa jadi masih tetap bingung ya kalau belajarnya setengah-setengah. Tapi artinya apa? Contoh,
contoh misalnya kalian belajar sepeda waktu TK. Belajar sepeda waktu TK, kemudian kalian lancar waktu TK itu, dan tiba-tiba setelah SD sampai SMP sekarang, kalian tidak pernah belajar lagi, tidak pernah latihan lagi sepeda, dan kalian dipaksa kelas 1 SMA itu kalian kalian belajar sepeda, atau kalian harus bersepeda lagi. Kira-kira bisa nggak kalian bersepeda pas 1 Bisa. SMA? Bisa. Bisa, walaupun tidak lancar. Ataupun Bisa. kalaupun tidak lancar, atau kalaupun misalnya awal-awalnya jatuh-jatuh, itu akan lebih mudah daripada kalau misalnya kalian tidak belajar sepeda sama sekali. Nah, sama halnya seperti kalian ketika belajar bahasa. Bahasa itu keterampilan atau skill. Ketika kalian belajar bahasa di waktu kecil, bahasa Inggris di waktu kecil, dan kalian jarang sekali menggunakannya, dan tiba-tiba kalian itu memerlukan bahasa Inggris di masa depan kalian, nah, kalian pasti kursus tuh, entah itu kursus TOEFL, speaking, dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah kalian menyerapnya, walaupun misalnya kalian tidak pernah belajar bahasa Inggris. So, bahasa Inggris, English in your children, ya, English when you SMP or junior high school is very important, sangat penting sekali ya. Maka, oh Pak, saya mah nggak bakal menggunakannya, belum tentu kan, kita siapa tahu masa depan seperti itu. Nah, tadi ya, what if di suatu masa kamu ingin membuat seorang warga Inggris senang karena dia sangat baik dan senang apabila seorang memberinya selamat, dan tidak segan mengajak orang yang dianggapnya teman ke luar negeri, sedangkan kamu ingin sekali pergi ke luar negeri. Nah, masalahnya adalah tadi, kamu bisa pergi ke luar negeri, gitu. Nah, what's the solution? What is the solution? Maaf. Apa yang harus kamu pelajari? Nah, solusi dari masalah tadi itu, biar kalian bisa pergi ke Inggris, ada kesempatan untuk ketemu dengan atau memberi selamat orang Inggris. Nah, berarti kira-kira apa yang harus dipelajari agar kalian bisa ke luar negeri, teman-teman? Inggris. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, betul, dengan materi tadi, congratulations. Dan apa yang masalah yang kira-kira nih, ketika kalian menguasai materi congratulation ini, masalah apa yang bisa diselesaikan? Kalau kalian jago memberi selamat dalam bahasa Inggris, selain kalian bisa ke luar negeri, masalah apa lagi yang bisa kalian selesaikan? Nah, caranya silakan kalian bisa berbaur dengan orang luar negeri, Pak. Betul sekali. Nah, caranya silakan kalian masuk ke menti.com lewat HP kalian. Nanti akan Bapak share linknya ya, sebentar. Ke menti.com, kemudian kalian ketik di sana apa yang bisa kalian lakukan. Kita akan bahas bareng-bareng. Nah, silakan pergi ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 50177618. Atau yang kalian pakai HP atau pakai laptop, bisa pakai QR code. Atau kalau kalian masih pakai HP di Google Meet-nya, silakan masuk ke sini ya. Nanti akan Bapak coba share di Taruh Bapak share di grup ya. Ya, nah di sini kelihatan ya, tadi awal-awal tidak apa-apa ya. Mungkin belum mengerti. Jadi langsung di sini. Nah, ada tulisan lebih mudah mengucapkan selamat menggunakan bahasa Inggris. Good ya. Kita bisa berbaur dengan orang luar dan bisa menambah teman di sana, dan juga bisa menambah wawasan. Mantap. Bisa belajar dan mengerti bahasa Inggris, bertemu dengan orang luar negeri. Very good. Kita dapat teman baru. Itu masalahnya adalah ketika kita tidak punya teman orang Inggris, dengan kita tahu cara mengucapkan selamat, kita bisa bertemu teman baru. Lebih mudah mengerti jika ada yang mengucapkan selamat. Bagus sekali. Bisa bahasa Inggris karena terus belajar, bisa berbahasa kalau bertemu orang asing. Very good. Teman baru tadi hampir mirip. Mudah belajar bahasa Inggris dan bisa berteman dengan orang luar. Good. Dapat berbicara bahasa Inggris ketika keluar negeri dan ketika berbicara dengan orang luar. Ya, very good. Ya, sangat bagus sekali teman-teman. Ya, ternyata dengan
materi congratulation ini kita bisa menyelesaikan banyak masalah ya teman-teman. Maka ketika kita sudah tahu apa masalahnya dan bagaimana solusinya, kita bisa menggunakan segala motivasi ini untuk mencari sumber daya. Why? Karena I am not the only resources. Bapak bukan satu-satunya sumber daya. Bapak hanya membimbing kalian untuk menemukan apa masalah kalian dan bagaimana cara mencari solusinya. Adapun sumber dayanya dan materi-materinya, kalian sebenarnya sudah sangat pintar untuk menemukannya. Di tangan kalian ada namanya smartphone. Ya, kenapa disebut smartphone? Karena phone-nya pintar. Pintar apa? Ketika kita mengatakan oke Google, kita sudah menemukan semua informasi di dunia ini. Kita tinggal bilang kata kuncinya gitu ya. Contoh, kita ketika oke Google, how we say congratulations in English. Nah, kan keluar semuanya. Nah, maka selanjutnya mencari cara paling efektif untuk menguasai materi dan mencari materi dari berbagai sumber tadi ya, bagaimana men-solve problemnya. Nah, sekarang ini salah satu sumber daya atau sumber belajar yang sudah Bapak sediakan untuk kalian. Ada di liveworksheet.com. Nah, silahkan kalian klik. Nah, tapi sebelum klik, lihat dulu ya ininya cara penggunaannya. Bapak akan sampaikan dulu cara penggunaannya bagaimana. Sebentar. Jangan dulu klik. Jangan dulu di-scan. Bapak akan akan sampaikan bagaimana penggunaannya. Nah, ketika kalian klik ini, klik tadi ya. Klik live worksheet tadi, Bapak akan share di Google Chat. Sebentar. Nah, ini sudah ada chat, jangan dulu diklik ya. Bapak akan share dulu bagaimana cara penggunaannya. Ini bisa di HP. Bapak udah cek di HP dan bisa digunakan, bahkan lebih mudah. Di HP tinggal pakai geser-geser. Jadi silakan kerjakan activity 1. Yang pertama adalah activity 1. Ini urutkan sesuai dengan situasinya. Contoh, congratulations on being champion of the class. Keywordnya adalah champion of the class. Kira-kira gambar pertama, kedua, atau ketiga. Nah, caranya tinggal digeser. Geser sesuai dengan gambarnya. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini contoh kita geser. Samakan saja. Yang kedua, ini sumber belajar untuk kalian berlatih listening. Bapak sudah siapkan, di sini ada audio. Kalian tinggal klik audio ini, akan muncul suaranya. Nah, sebentar. Congratulations on being the champion of the class, Lena. I hope you will be the Nah, terdengar ya suaranya? winner of the school's Terdengar, Pak. competition. Oh ya, oke. Nah, kalian silahkan. Nanti akan Bapak beri Thank waktu 20 menit untuk berdiskusi di antara kalian. Nanti dibagi 2 kelompok ya. Dibagi 2 kelompok. Silahkan kalian berlatih mendengarkan. Jadi berlatih mendengarkan berulang-ulang sampai kalian bisa mengingat bagaimana pengucapan congratulation. Ini ada 4 audio di sini. Nah, ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Congratulations, City. You deserve it. Your mom and dad. Ini yang ketiga. Congratulations, Lena. Must be proud of It's you. Nah, ini ada Dream to be bermacam. the winner of the school. Nah, ini ya. Jadi kalian silakan klik masing-masing. Setelah itu Storytelling competition. agak ini ya sinyalnya. Setelah itu silahkan di sini ada work in group. Kalian bekerja secara berkelompok Isn't it? dan complete the dialogue. Lengkapi dialognya. Jadi ini ada situasi nih. Lina has just got the result of her math test. Lina baru saja mendapatkan hasil dari tes matematikanya. Nah, dia menunggu hasil bahasa Inggrisnya. Tetapi Dayu memberikan selamat atas hasil matematikanya. And hopes that she get A for English test. Dan dia berharap dia mendapatkan A untuk bahasa Inggrisnya atau tes bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian, thank you, I've got A for my math test. But I don't know the test of my English yet. Nah, di sini
Lina berkata, "Alhamdulillah, saya mendapatkan A untuk tes matematika, tetapi saya tidak tahu bagaimana tes bahasa Inggris saya." Nah, tugas kalian adalah untuk melengkapi, kira-kira Dayu ini ngomong apa sih, gitu ya, Dayu ini ngomong apa sih. Nah, kemudian ini yang kedua, situasi yang kedua. Ini silakan kalian isi ya, berdiskusi, ngobrol aja di antara kalian. Kalian boleh cari di internet, boleh cari di Google, di YouTube, lain sebagainya, silahkan ya. Kemudian yang kedua, Dayu is going to participate in bike race, akan ikuti lomba bersepeda untuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Siti shows her hope that Dayu will get a prize. Nah, Siti berharap Dayu akan dapat hadiahnya. Maka di sini dikatakan, Siti, wish me luck. I will take part in bike race to celebrate the Independence Day. Siti, doakan saya akan ikut lomba bersepeda untuk kemerdekaan. Nah, Siti, hari kemerdekaan, betul. Nah, di sini Siti kira-kira apa nih ininya ya, responnya. Nah, di sini kemudian di activity 4, nah ini Bapak kasih kunci nih untuk kalian. Jadi sebenarnya di teknologi ini, kalau kalian ingin berbicara bahasa Inggris dan kalian bingung bagaimana pengucapannya, kalian tinggal cari. Dan ini klik, Bapak sudah kasih, ketika kalian klik ini, kalian tinggal gunakan, masih loading ya. Ketika ada robot otomatis namanya text to speech. Ketika kalian mengetik kalimat, nanti akan keluar suara dalam bahasa Inggrisnya oleh robot memang, tetapi pronunciation-nya sudah dipastikan benar. Walaupun secara intonasi itu masih intonasi robot. Itu tidak masalah karena yang awal dari ketika kalian berbicara bahasa Inggris adalah kalian betul dulu pronunciation-nya, seperti itu. Nah, ini nih. Nah, ketika kalian ini klik text to speech. Nah, ini sudah ada ya. How can I get? Nah, ini sudah ada contohnya. Jadi tinggal klik ini, saya bukan robot. Nah, ketika kalian klik play, nanti akan robotnya akan otomatis. Hi. How can I help you? Great, no problem. Your transaction is complete. Have a great day. Nah, muncul kan? Nah, ini bisa kalian ketik apapun, termasuk jawaban yang tadi, misalnya congratulations. Selama tulisannya betul ya, kalau misalnya tulisannya salah ya berarti akan membacanya salah. Congratulations. Bisa nanti ketika klik, congratulations for your result misalnya ya. Kita klik play. Congratulations for your result. Nah, nanti akan muncul tuh suaranya. Jadi ini bisa digunakan untuk teks bahasa Inggris apapun. Jadi kalau kalian bingung cara penggunaan atau cara pronunciation-nya, ya udah pakai ini aja, didengarkan berulang-ulang, kemudian kalian ucapkan. Nah, apakah ucapan kalian benar atau tidak? Nah, kita akan bahas setelah nanti kita berdiskusi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, Sampai sini ada Pak. pertanyaan? Nah, tidak ada. Terima kasih ya. Oke. Tidak ada. Nah, selain itu, selain tadi dari teks-teks ini, kalian sebenarnya bisa mencari sumber belajar yang lain. Ini Bapak kasih contoh. Di sini ketika kalian klik video di LKPD ini ada sampai activity 4. Nah, ada juga another resources, ada sumber belajar yang lain. Kalian bisa maksimalkan ini selama 20 menit nanti. Maaf, bukan 20, 15 menit lah ya, 15 menit. Ini ada video, kalian bisa klik, atau ada YouTube search, kalian juga bisa klik, atau ada Google search. Kalau tadi ke video, nanti akan muncul video tentang congratulation. Kalian bisa belajar video tentang congratulation dari YouTube ini. Ya. Nah, ini contohnya. Nanti kalian bisa play ketika kalian diskusi kelompok selama 15 menit ke depan. Atau kalian bisa search langsung congratulations SMP kelas 9.
Nah, ini sangat banyak sekali sumber daya yang bisa kalian gunakan. Karena inti pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menggunakan congratulation dalam bahasa Inggris. Terserah dari manapun kalian mendapatkan sumber belajar, walaupun bukan dari Bapak, yang penting targetnya adalah atau outcome-nya kalian sudah bisa menggunakan congratulation dalam bahasa Inggris. Atau kalian bisa menggunakan di Google. Jadi banyak sekali ya, kalian bisa search, misalnya klik di sini di YouTube, atau search di sini di Google. Nah, ini ada Google-nya. Jadi sangat banyak sekali resources yang bisa kalian gunakan. Yang penting tadi, intinya adalah kalian bisa menyelesaikan masalah yang bisa kalian hadapi di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, 15 menit ke depan, Bapak akan close dulu untuk ininya, untuk Google Meet-nya. Silahkan kalian untuk bekerja kelompok. Sudah dibagi 2 kelompok ya, Bapak yang dibagi 2 kelompok. Sebentar. Jadi kelompok yang pertama itu Mia, kemudian Alia, kemudian Pras, dan Ila ya. Kelompok kedua itu Alifa, kemudian Nandini, kemudian Gray, kemudian Pras. Ya, nanti silahkan berdiskusi. Kita tutup dulu untuk 15 menit ke depan ya. Terima kasih. Selamat berdiskusi di grup WA masing-masing aja ya, di grup WA untuk diskusinya. Silahkan. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi sudah ini ya, sudah diskusi teman-teman semuanya di grupnya masing-masing. Nah, sekarang produknya nih. Nah, jadi di pelajaran Bapak ini satu hal yang paling penting adalah kalian, bukan satu ya, 2 hal. Dalam belajar bahasa Inggris kalian harus menyelesaikan masalah dan membuat karya. Karyanya apa? Ya tadi, kalian bisa membuat atau mengucapkan bahasa Inggris secara baik dan benar. Masalahnya apa? Ya, kalian bisa memecahkan masalah tadi. Masalah ketika kalian ingin mengucapkan selamat kepada orang Inggris itu masalahnya. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan masalah ini. Oke. Tadi sudah diskusi dan silahkan ada yang mau presentasi 2 orang untuk dialog tadi. Dialog yang pertama. Oke, kalau tidak ada, Bapak pilih ya. Coba Awan dan Nandini. Monitor Awan dan Nandini ada? Ada, Pak. Halo? Oke, ada alhamdulillah. Awan. Nandini ada, Nandini? Ada, Pak. Oh, alhamdulillah. Oke, jadi gini ya caranya. Nanti kalian dialog singkat yang ada di activity 4, kalian coba pronunciation ucapkan, boleh sambil dibaca. Nah, nanti di sini akan ada caption. Namanya caption. Ini ada di Google Meet, ada fitur yang bisa kita gunakan di Google Meet. Jadi captionnya, nah, sudah lihat. Jadi captionnya, bentar, ini ada error. Oke, ini ada caption. Sudah terlihat belum? Belum terlihat ya? Bentar, maaf. Bentar, nih sepertinya sinyal Bapak juga agak bermasalah nih. Sedang mempresentasikan. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Ada layar. Nah, di sini kita bisa klik
3D. Ini bisa kalian lakukan mandiri ya. Jadi Bapak akan kasih kuncinya. Jadi klik titik 3, kemudian ada teks di sini dan kemudian ada bahasa. Ini yang baru ini 1 2 3 4 5, baru 5 bahasa ya yang bisa captionnya. Nah, kita pilih bahasa Inggris, kita bahasa Inggris. Nah, ketika kita klik di bawahnya itu ada tulisan. Jadi kalau kita ingin mengecek bahasa Inggris kalian, nah, tinggal klik ya, tinggal ucapkan. Contoh ya, I will say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, muncul kan? Nah, terlihat tuh betul. Atau coba hari-hari ya. Monday, Tuesday, Thursday. Nah, itu kan Tuesday and Thursday ya. Walaupun berbeda, tapi terbaca gitu ya. Beda kalau misalnya kita salah pengucapan. Contoh, Wednesday. Nah, akhirnya jadi when it's day gitu kan, bukan Wednesday. Maka nanti kita cek. Setelah ini silahkan Awan dan Nandini untuk on cam dan sebutkan dialog yang sudah dilatih ketika diskusi tadi. Ya, silakan. Nandini dan Awan. Di activity 4 ya, berarti Awan sebagai Dayu, Nandini sebagai Lina kalau di activity 4. Oke, berarti Lina dulu nih, Lina dulu. Sok, silakan. Thank good. I very good and for my math test, but I don't know the result of my English test yet. Oke, tuh bagus ya. Thank God. Nah, tulisannya kan thank God, tapi yang muncul adalah think good. Nah, berarti ada, berarti bagian pengucapan coba thank God. Nandini. Ulangi pengucapan Bapak. Thank God. Halo Nandini. Thank God coba. Ulangi kata Bapak Nandini. Thank God. Thank God. Halo. Masih good. Coba God. Thank God. Tuh Awan udah betul tuh God. Ketika God bilang keluarlah tulisan God. Coba nanti jangan U tapi A, God. Wah, sepertinya koneksinya tidak stabil ini ya. Di bawah tidak stabil. Oke, lanjut Awan. Halo Awan. Ya, silakan Awan. The result of your math. Halo Awan, silakan ulangi lagi. On result of your math. Terputus-putus ya mungkin sinyal Awannya. Oke, apa tadi congratulation ya, Awan. Coba ulangi congratulation. Congratulations on the Halo. result. Maaf Pak, lag. Aduh, maaf nih Bapak yang malah terputus ya. Coba Awan. Awan coba diulangi lagi Awan. Iya Pak. Ya, coba diulangi lagi Awan. Congratulations on the result of your math test.
I hope you get an I for the English test too. Oke, lihat sesuai tidak dengan tulisannya Awan di atas? Kurang ya? Oke, nanti kita latihan Kurang, Pak. lagi. Latihan lagi nggak apa-apa. Ya. Awal-awal kalau masa salah nggak apa-apa. Nanti kita akan perbaiki dan kita latihan. Oke, good. Nandini dan Awan, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau kelompok 2? Angkat tangannya. Oke, Alia. Dan siapa Alia lagi? Selain Alia? Oke, sip. Silakan. Alia dan Mia. Pak. Ya, Mulai, Pak. silakan. Mulai. Siti, wish me luck. I will take part in a bake race to celebrate the Independence Day. Oke, tuh. Will take a part in a bakery. Bakery atau bake? Bake race to celebrate the Independence Day. Good. Tuh, ada akhirnya ini ya. Bike, bukan bake ya. Bike race. Bike race. Sip. Good. Terima kasih. And then, Mia. Sure, good luck. I hope you win the race. Sip. Nah, sudah sesuai ya, Mia. Good. Very good, Mia and Alia. Nah, itu ya. Jadi, untuk bahasa Inggris itu ternyata mudah. Maksudnya mudah di sini, semua perangkat bisa kalian gunakan di smartphone kalian masing-masing. Bahkan di Google Meet ini, kita tidak perlu harus ke Bapak, misalnya ke guru bahasa Inggris, Pak, ini betul nggak bahasa Inggrisnya? No. Kalian tinggal buka caption dan Google sudah menilai kalian sudah betul tidak bahasa Inggris kalian. Seperti itu. So, I give a key and then you open with your key sampai kalian bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah tadi karyanya luar biasa dari 2 kelompok, Awan dan Nandini, juga Mia and Alia. Thank you. Oke, sekarang kita tutup ya. Refleksi terlebih dahulu. Kita ngobrol refleksi dulu ya. Nah, tadi sudah, role play-nya sudah ya. Tadi sudah kita role play. Nah, kita tanya nih diri masing-masing. Apa nih yang kalian rasakan setelah belajar bahasa Inggris ini? Apa yang dirasakan? Ada yang mau berpendapat? Kembali lagi tidak ada yang benar dan salah di sini ya. Ini cuman gimana kalian mau berpendapat. Apa yang kalian rasakan coba? Yang belum ngobrol semuanya. Dinda, apa yang kamu rasakan, Dinda? Senang Pak bisa belajar bahasa Inggris. Masya Allah, seneng ya bisa menemukan. Ada yang lidahnya keluh atau lidahnya susah belebetan? Ada, Pak. Ada ya. Gak apa-apa. Ada yang bilang lidahnya Pak keluh atau lidahnya belebetan. Bagus. Kalau kalian lidahnya mulai keluh itu tanda kalian sudah mulai bisa terbiasa bahasa Inggris. Sama halnya tadi kan bahasa itu otot lidah. Ketika lidahnya keluh, artinya apa? Lidahnya akan mulai beradaptasi dengan pengucapan bahasa Inggris. Sama halnya ketika kalian push up nih cowok-cowok, push up banyak pasti pegel tuh tangan. Tapi setelah pegel, otot akan bertambah dan akan lebih kuat. Sama seperti lidah. Ketika kalian sering mengucap bahasa Inggris, awalnya mungkin keluh tuh, lidahnya pegel. Tapi setelah pegel, akan muncul kalian semakin lancar dalam bahasa Inggris ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mungkin itu saja kita tutup. Silakan berdoa kembali dipimpin oleh Gray. Iya, baik, Pak. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih atas ininya Gray ya. Itu tadi, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu yang baru, keterampilan baru, yang membuat kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa menyelesaikan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup itu akan terasa berwarna dengan tantangan dan juga masalah. Orang yang tidak punya masalah adalah orang yang memang tidak berusaha sama sekali. Tapi ketika kita
punya masalah, artinya kita hidup dan kita akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan practice. Ya, karena itu salah satunya cara atau satu-satunya cara agar kalian lebih mahir dalam berbicara bahasa Inggris. Oke, thank you. That's all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.